Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, jamaah haul yang ke-1 Ibunda Hajjah Halimah binti Qomrin, mudah-mudahan apa yang dibacakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga almarhum Bapak Haji Amsar bin Mamat haul yang ke-13. Alhamdulillah anak-anaknya masih ingat. Wabil khusus yang saya hormati guru kita Ustadz Hamdani Amsar, mudah-mudahan tuan rumah menjamil keluarga besar, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Yusuf, Ustadz Daud Hendi, mudah-mudahan beliau udah doktor. Hebat Pak, saya juga dokter gigi. Mudah-mudahan disehatkan beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Ismail, orang tua kita ini samping Ustaz Daud, Ustaz Mahdi Sukni, para RT, RW, kagak datang RW ini ya? Kagak tulisan ya. Mudah-mudahan disehatkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Haji Oji, alhamdulillah yang baru pulang dari Wali Songo, untung gak minta ongkos sama kita gitu. Gitu berarti. Kalau dia datang mau ke Wali Songo kita meriang, untung gak datang. Alhamdulillah, jadi selamat juga. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya bisa hadir. Mohon maaf saya pakai batik. Agak biasanya saya pakai batik bukan mentang-mentang ini pakai batik, bukan. Tadi saya mau ke sini, acara di TV One dulu, kebetulan soal MUIS itu, soal MUIS ngomong panjang lebar lah gitu, apa kabar malam Indonesia, terus sini langsung. Kita tadinya mau ada acara lagi di Kompas TV, karena yang undang Jamil kita kagak berani, kita tinggalin itu, kita bedain sini. Karena sono nggak milih gue, yang milih gue di sini yang kita datangin, yang milih kita. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini yang terpenting kita sebagai anak itu ingat, Pak. Sering ini saya sampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, laulal ahya la halakatil amwat. Seandainya tidak ada orang yang hidup, orang yang meninggal itu semua celaka. Saya punya guru, saya Ismail Al-Yamani. Ini sering saya ulang dimanapun saya sampaikan. Ini untuk ngingetin kita ini mukmin. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Satu sama lain saling ngingetin. Saya ngingetin diri saya sendiri. Kalau kata guru saya Ismail begini, nggak boleh kita melupain orang tua kita tiap hari kita bacain Fatihah. Itu tanda patuh kita, tanda ingat kita kepada kedua orang tua. Nggak boleh dilepas baca Fatihah. Karena sehebat-hebatnya kita, sekeren-kerennya kita, seberhasil-berhasilnya kita, tidak akan bisa mampu membayar jasa kedua orang tua kita. Itu kunci. Makanya ulama itu, saya punya guru itu dulu namanya, saya ngaji di Suriah itu Pak, itu hampir di setiap, jadi mazhabnya bebas dia di situ, mazhab apa aja ada. Walaupun sekarang negaranya lagi kacau itu sama apa, sama revolusioner, diambil tuh Jolani itu Qaidah itu nih, Al-Qaidah, dia pro-nya ke Israel gitu. Nah, dalam kesempatan itu saya punya guru itu Syed Abdullah Al-Ghuraifi.
beliau bilang kita itu setiap hari itu, nih saya kasih amalan, ini sering saya kasih di sini, mungkin di tahun lalu mungkin lupa, saya ingetin lagi. Saya kasih amalan ya banyak-banyak, kita baca setiap habis sholat, kita baca Fatihatul Kubro. Itu aja udah. Apa Fatihatul Kubro? Pak, kalau kita itu orang ahli sunnah wal jamaah enak, runtunannya itu jelas, nggak kayak tadi yang dibilangin Ustaz Hamdani apa tuh yang lain, no. Yang bikin duit palsu apa itu, ada itu dia terlibat duit palsu, ada ngaku Islam tapi ujung-ujungnya bikin duit palsu. Nah itu kalau mereka tuh nggak jelas Pak, runtunannya nggak jelas, udah putus tuh. Kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah lengkap. Dulu saya ngaji tahun 1992, itu saya ngaji namanya kitab Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, udah Kutubus Sittah dah, kita dah orang ahli sunnah wal jamaah yang kita pakai. Ngaji sama Syekh Ismail itu dari Syekh Ismail ke Syekh Yasin ke ini terus sampai ke Rasulullah, sanatnya itu nyampe. Itu enaknya kita orang ahli sunnah wal jamaah. Nah ini amalan ini yang saya mau kasih juga sanatnya nyampe Pak. Jadi Fatihatul Kubro itu apa? Kalau kita baca nih, kita habis sholat, kalau bisa kita bacanya habis sholat tahajud. Kalau kita nggak sholat tahajud, mungkin kemalaman kali. Sebab sekarang subuhnya udah jam 4:15. Udah habis bainal maghrib wal isya paling enggak. Itu udah paling sehari sekali aja udah. Kalau nggak mampu 5 kali. Kalau yang bagus kita baca tiap hari 5 kali ba'da sholat, setelah sholat. Kalau kita nggak mampu 3 kali, nggak mampu juga subuh sama asar, nggak mampu juga udah kebangetan ini kalau habis maghrib bisa, nggak mampu juga anak bangor ini namanya. Apa kita baca? Kita baca habis kita wirid yang lain, habis kita ini sebelum kita doa kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi kita minta sama Allah, kita baca Fatihatul Kubro. Apa itu Fatihatul Kubro? Yang pertama kita baca Fatihah buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Kisah. Siapa Ahlul Kisah? Pak, kita ini ngaku Islam, ngaku pengikutnya Rasulullah, ngaku cinta sama Rasulullah. Setiap maulid di mana-mana di jalanan aja kita ikut. Misalnya sampai nutup jalanan kita ikut. Tapi kita nggak kenal Ahlul Kisah. Bagaimana kita cinta sama Rasulullah kalau kita nggak kenal? Padahal ini kita baca terus. Kita misalnya kalau maulid itu kita baca innama yuridu liyudhi'u ankum rijsa 'alal bait wa yutahhirukum tathhira. Kita baca apa kalau habis selesai ngaji itu kita baca tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Haknya itu kemana? Haknya itu ke Ahlul Kisah. Siapa Ahlul Kisah? Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacain Fatihah. Rasulullah, Ahlul Kisah, sahabat Nabi, kita bacain Fatihah. Habis kita bacain Fatihah kepada Rasulullah dan keluarganya, para sahabatnya, kita baca Fatihah buat kedua orang tua kita. Habis kita baca Fatihah buat kedua orang tua kita, kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Habis kita baca Qul ya, kita baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita baca 7 kali. Setelah itu apa? Setelah itu kita baca Qul huwallahu ahad. Setelah Qul huwallahu ahad kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas,
terakhir kita baca ayat kursi. Itu kalau kata guru saya, itu namanya Fatihatul Kubra. Setelah itu kita baca, Pak. Kalau kata guru saya itu kedua orang tua kita dalam keadaan girang, dalam keadaan gembira, seakan-akan kita kirimin ad-dunya wa ma fiha, dunia seisinya. Di waktu kedua orang tua kita dalam keadaan girang, di waktu kedua orang tua kita dalam keadaan gembira, kita berdoa, insya Allah doa kita mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau rukuk, mau sholat dari pagi ketemu pagi, dari nggak ngapa-ngapain udah, sholat aja kerjaan kita, ngaji sholat, tapi kedua orang tua kita nggak ridho, doa kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita bukan anak yang bersyukur kepada kedua orang tua. Nah itu kita baca Fatihatul Kubra, kedua orang tua kita dalam keadaan gembira, dan setelah orang tua kita dalam keadaan gembira, kita berdoa, insya Allah doa kita nggak ditolak. Mudah-mudahan almarhum almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi dibacain saya yakin itu diterima, karena orang yang didoain lebih dari 40 orang pasti salah satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi haul ini yang dilakukan Nabi. Dalam riwayat itu dikatakan kanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaduru syuhada'il Uhud fi kulli haulin. Nabi itu setiap tahun datang ke kuburan syuhada Uhud. Jadi ini tanda bakti kita kepada kedua orang tua, tanda bakti mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan selalu ingat kepada kedua orang tuanya. Saya rasa cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarram wal muhtaram, para orang tua, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sangat saya muliakan dan sangat saya hormati, orang tua saya tercinta Al-Warid, ayahanda Ustaz Haji Muhammad Ismail. Teriring doa untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Guru kita yang baru menyampaikan mutiara hikmah yang begitu indahnya, Kanda Dr. Kiai Haji Hasbiallah Ilyas. Untung anggota DPR RI pusat yang bisa ceramah rada langka. Kalau rata-rata bisa ceramah kagak kebagian waktu saya. Kalau beliau kan ceramah kemana-mana kan ngasih duit sama sahibul baik. Kan itu kan ya. Untuk cuma beliau doang gitu ya. Kiringan doa untuk beliau. Alhamdulillah kita sudah kenal lama. Kalau bahasa orang kait tinggi sih beliau menang banyak kan. Beliau banyak anggota DPR pusat, anaknya jadi anggota DPR provinsi DKI. Menang banyak bener kan. Wilayahnya sama. Mudah-mudahan Allah terus jaga kesehatan beliau dalam ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Warid ayahanda Haji Ahmad Dasuki, ayahanda Ustaz Ahmad Froji, kemudian Kanda Ustaz Mahdi Sufri, mengatur acara Abang Ustaz Bakhtiar yang udah 15 tahun nggak ketemu, Kanda Ustaz Haji Ahmad, mobil khusus sahibul bait, abang saya, Abang Kiai Haji Hamdani Amsar beserta keluarga besar beliau yang lainnya, para tamu undangan dan hadirin jamaah majelis haul yang berbahagia. Malam hari ini tanpa terasa kita berada di malam Ahad terakhir, tepatnya di akhir penghujung tahun 2024. Sebentar lagi kita akan tinggalkan menuju tahun 2025. Dan malam hari ini pun kita sudah berada hampir di penghujung akhir bulan Jumadil Akhir
Jumadil Akhir selesai, masuk bulan Rajab, Rajab selesai, masuk bulan Sya'ban, Sya'ban selesai, terawih lagi. Kata bapak-bapak, baru kemarin kita terawih, besok terawih lagi. Baru kemarin kita puasa, besok puasa lagi. Baru kemarin kita lebaran, besok lebaran lagi. Ada yang sudah punya HP bikin status, alhamdulillah puasa kurang 2 bulan. Ramadan pertama, baru pertama statusnya berubah di WA, alhamdulillah lebaran kurang 29 hari. Baru pertama. Hadirin jamaah yang berbahagia, bicara tentang haul ini secara otomatis seperti yang beliau sampaikan, Kanda Ki Haji Hasbiallah itu jelas. Karena kita hidup di dunia ini ada yang paling kita takutin 3. Yang pertama, di saat manusia akan dilahirkan ke muka bumi. Orang tua begitu sangat mengkhawatirkan, ini bocah selamat apa kabar. Walaupun ketika awal-awal dalam kandungan istri kita tercipta, selalu itu diproses dan selalu kita yang namanya kontrol. Alhamdulillah sudah perkembangannya bagus, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya kemudian 4 bulan terus. Nah, di saat kita semuanya berada di dalam kandungan, kita nggak pernah mikirin apa-apa, kita nggak pernah mikirin besok hari Ahad nih, Ahad terakhir kira-kira kita mau makan kemana nih, nggak kita pikirin. Kira-kira nanti kalau pas lagi ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan yang luar negeri, udah kalah kita, udah kalah ya? Kira-kira kita nobarnya di mana nih? Nggak kita pikirin. Tapi yang memikirkan di saat kita ada di dalam kandungan adalah orang tua kita tercipta. Maka bagaimana begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang teramat sempit, di tempat yang teramat gelap, di tempat yang tidak pernah akan kita bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan jutaan manusia lewat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanahkan kepada kita yang namanya anak, maka bagaimana ketika anak nanti menjadi anak yang baik, anak sesuai dengan harapan kita, maka itu anak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Proses menciptakan, menjadikan anak ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. 130. Bagaimana nih bocah biar kenal sama lawan jenisnya, biar anaknya sah secara hukum agama dan hukum negara. Ada proses namanya aktivitas. Walaupun terkadang di antara kita sudah berumah tangga, banyak yang nggak buru-buru dikasih. Kadang-kadang baru 1 tahun baru dikasih, 3 tahun baru dikasih, 10 tahun baru dikasih, 20 tahun baru dikasih. Sampai yang meninggal dunia belum dikasih banyak, tapi yang hebatnya belum nikah udah punya anak. Ini kekuatan doyan ini kurang. Hadirin jemaah berbahagia. Jadi ketika malam hari ini kita dikumpulkan, yang dikhawatirkan seluruh umat manusia, di saat manusia detik-detik akan dilahirkan ke muka bumi. Hadirin, ketakutan manusia yang kedua di saat sudah nongol itu. Ya, bagaimana bentuk ikhtiar kita yang ini dilakukan seperti yang disampaikan oleh Kanda Kiai Haji Hamdani Amsar, bagaimana yang disampaikan oleh Kanda Kiai Haji Hasbiallah Ilyas. Ikhtiar manusia ketika anak kita masih ada di dalam kandungan tuh, bagaimana biar orang tua nggak lupa terhadap anak yang ada di dalam kandungan. Diajak ngaji, ya, diajarkan kebaikan. Ketika nanti sudah lahir, bagaimana biar nih anak kenal terhadap pendidikan agama, itu tugas orang tua. Karena kata Rasulullah SAW, di antara tugas orang tua terhadap anaknya, haqqul walad 'alal walid salasatu asya. Di antaranya adalah wa ayyu'allimahul kitaba idza balagha. Wa ayyu'allimahu lan yen tok ngulang sapa walid ing walad Al-Kitabah Al-Quran. Itu kata Kanda Kiai Haji Hasbiallah yang making pro pesantren Tebu Ireng. Kalau saya kan pro pesantren Boyo, sama-sama Jawa Timurnya bang. Cuman dia dari Tebu Ireng langsung ke luar negeri, ke Suriah, ke Mesir, kemana-mana dah. Emang bicara doanya apa? Nggak ngomong bawa-bawanya. Kalau saya sih ayah anda Habib Ustadz Ismail, saya bisa mondok di Lirboyo aja udah luar biasa. Karena kan di ujung Menteng rata-rata yang mondok bagi itu rata-rata di pondok pesantren Gontor, emang cuanya rada banyak kan? Saya ngomong sama Babe, saya pengen buat mondok,
Buat apa dia? Kenapa? Mahal. Ntar aja lulus SMP. Saya sih udah minta mondok. Ntar aja lulus SMP dah. SMP mau kemana lagi? Pengen mondok nih. Gitu loh. Nyari itu Babe. Ada saudara di daerah Kaliabang. Kata Babe, ada di sana saudara kita. Cuma mondoknya jauh di Kediri. Gimana Be? Di Pondok Pesantren Boyo. Cuma kagak ditengok-tengok. Maksudnya, ntar pulangnya setahun sekali. Emang saya pengen lihat mondok, bismillah. Alhamdulillah. Ya, saya berangkat mondok tahun 1991 lulus SMP. Ya, teman-teman saya sendiri boy emang rajin belajarnya, rajin mutolaahnya, pinter-pinter. Saya di pondok emang tukang makan tukang tidur, gemuk hasilnya. Hadir cuma berbahagia. Berat. Jadi kalau ada orang bilang, wah dia sih enak itu kesono kemari, selesai dikasih, selesai. Jangan melihat sekarangnya coy, dulu. Ya, di rumah makan ini kita susah makan, tidur ukuran kamar, kalau tidur muat 10 orang, dimuatin 40 orang. Bayang nggak kira-kira kalau tidur yang kecil di bangku? Bayang apa coba? Tapi alhamdulillah, keikhlasan yang tadi disampaikan Ibu Haji cuma berbahagia. Jadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh beliau abang saya Bang Kiai Haji Hamdani Amsar, bahwa malam hari ini haul yang pertama beliau punya orang tua, almarhumah al-Maghfurah Ibunda Haji Halimah. Ketika anak-anak beliau tadi yang membaca surah Yasin, membaca khatmil Quran, membaca dzikir tahmid wa tahmid, emang sepantasnya begitu. Cuman kadang-kadang orang kita kan salah persepsinya. Iya, mentang-mentang pokoknya ustadz yang baca dia semuanya. Ini kadang-kadang ini jadi masalah. Sebetulnya si yang baca siapapun nggak masalah. Cuman pasrah Masoibul Bait, walaupun yang baca keluarga kita, ama yang kadang jangan nanti lupa. Emang yang biasa baca tahlil dia, amplopnya jatah tahlil begitu. Justru kadang orang yang penghematan karena kita ada anggota dewan, tinggal ngomong. Itu masalahnya kadang-kadang begitu kan. Nah, itu. Ada yang begitu. Kadang-kadang kalau di sini kan udah paham kadang-kadang di mana-mana. Mentang-mentang keluarganya ustadz yang tahlil dia, yang yasin dia, dia khatam Quran dia, maulid bukan anaknya, cucunya dia. Entar tua keluarganya dia, orang lain nggak ada sama sekali. Lah besok kalau begitu pada kita tahlil datang, tahu di mana? Keluarga besar ayah anda hanya. Aku lihat. Siapa tuh? Ayah gua kagak datang. Paling gua lagi suruh. Itu kadang-kadang masyarakat begitu tuh Mas. Kadang-kadang gitu kan di tempat yang lainnya, di tempat yang lainnya. Kalau di sini sih enggak, orang udah disiapin. Itu hati memang berbahaya. Ini makanya tadi saya bilang makan daging Haji Hasbi Allah. Dia anggota DPR RI Pusat loh Pak. Kalau dia datang di masjid, biasanya anggota DPR RI Pusat nggak mau jadi khotib. Tapi beliau jadi khatib, cuman saya pesan sama beliau kalau abang jadi khatib, jatah yang khatib jangan dikurangin, tambahin. Jadi bang, saya misalnya di daerah Kabupaten Bekasi, di yang paling panas bang, di Muara Gembong, itu ada camat baru, dia mengajar pokoknya kayak entar kalau pas lagi Muharraman kayak geram siap, muanak, 10 jam, 4 jam perjalanan panas. Yang namanya camat ustad, kata dia saya setiap Jumat keliling kemana-mana ke masjid-masjid. Saya bilang bagus, cuma masalahnya khotib yang di tempat ini ya memang saya enak bersyukur bisa jadi khotib, pengurusnya juga alhamdulillah kagak pakai ngongkosin, udah khotib dia udah ngapalin lama-lama. Ya mohon maaf nih karena camat kita yang jadi khotib dah kagak dapat apa-apa. Saya bilang camat boleh jadi khotib kemana-mana, tapi saya bilang jatah yang sudah khotib biarin dia nggak tugas, tapi tolong jangan sampai itu dihilangin. Kalau perlu abang tambahin, saya mau itu. Ini yang jadi masalah sama dengan yang tadi. Dan yang tadi kan udah dipikirin aja. Dan semuanya dari MC keluarganya. Keluarga juga kan. Saya. Jadi ceramah bukan orang lain, masih keluarga. Ya masa keluarga makanya Bang Andi nggak usah mikir amplop, nggak usah. Sekarang kan udah zaman TM. Ayai. Kita bagaimana? Siap. Ketika Haji Hamdani ngomong ke saya kan ini baru tahun ini. Biasanya kalau pas di penghujung tahun itu udah tahun 26-27 saya berangkat ke Jawa Timur nengokin anak saya kan banyak di sana kan ada 3. Tahun ini aja nggak ke sana kenapa? Nanti di bulan Februari saya baru datang karena ada acara di Akbar di Pondok Pesantren Boyo sekaligus milad yang ke 115 tahun. Jadi kalau saya sekarang ke sono, besok Februari ke sono lah, ongkos rada ribet juga gitu kan. Iya, mana belum pernah ditransfer sama Bang Haji kan gitu kan. Iya, ada Bang Janda. Kalau saya kan gitu kan. Kata dia, lah kan bukan dapilnya lah, Bang. Kalau di Bekasi kan dapil saya masih ujung Menteng lah. Orang saya masih KTP ujung Menteng jatuh. Malah waktu abang saya tahu loh.
Dan memang saya masuk KTP sini. Ketika waktu itu ada pengurangan, ya, yang bertempat tinggal di Bekasi masih KTP Ujung Menteng, siap-siap nanti akan diblokir untuk KTP. Saya telepon aja lurah. Lurah, ini bener nih. Tenang aja, kayaknya masuknya rumah di Ujung Menteng. Aman. Jadi sampai hari ini saya udah tinggal lama di Bekasi dari tahun 2018 ini. KTP saya masih tetap yang namanya Ujung Menteng, Jakarta Timur. Apa sebabnya? Karena dapurnya Bang Haji Hasbian. Langsung TF. Cair. Baik, hadirin jemaah berbahagia, kita balik lagi. Jadi yang dikhawatirkan manusia di saat dia tinggal di dunia. Nih dunia. Ya, dunia yang sekarang kita tempati kan nggak ada yang tahu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada calon jabang-jabang bayi yang ada di kandungan seorang ibu di saat usia kandungannya 120 tahun atau kurang lebih 4 bulan, kita nggak pernah dapat bocoran dari malaikat. Ya, apakah kita di dunia seberapa lama kita? Ya, apakah kita di dunia nanti bahagia atau tidak? Nggak pernah dapat bocoran. Tapi manusia hanya berbentuk ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang ada di dunia ini Pak nggak pernah lama. Apalagi di zaman milenial seperti sekarang ini, tahun 2024, 2025, Pak, orang yang mau jadi asat 100 tahun udah lengkap. Udah lengkap. Ya, emang ada di antara kita pengen umurnya di atas 130 tahun? Atau kita doain dia sampai 200 tahun, Pak? 100 tahun lebih aja Pak, udah susah Pak. Mengapa susah? Keluar ngomong kagak ada nyambung. Ya kan, orang pantarannya kurang asem udah pada mati. Dia masih ada kan. Ayahanda Alwalid, ayahanda Ustaz Muhammad Ismail besok di bulan Juli tahun 2025 genap 70 tahun. 70 tahun. Makanya saya ngomong, ini udah 70 tahun, makan ada kurang-kurang dikit. Kalau kata Babi kan, gue masih doyan, bukan begitu. Makanya saya aja 49 tahun udah rada mikir-mikir, makanya gitu ya. Saya pengen kurus, takut ketukar sama Bang Haji Hasbi. Emang dari bongkotnya gede. Kalau kata dokter, emang kalau udah tulang gede, mau dikata apa susah. Tapi tau lah orang kalau udah tulangnya kecil, bukan karena faktor makannya kan. Jangan disangka orang mau makannya banyak, enggak Bang, makannya dikit, tanya Bang Hasbi, makannya dikit, nambahnya Bang. Iya, emang udah ketulungnya begitu. Jadi hari ini kita dikumpulkan ngingetin kepada kita. Ya ayahanda Haji Amsa, ibunda Hajah Halimah, itu udah seneng Bang, udah seneng. Kenapa seneng? Kalau punya anak, Bang Haji Hamdani, kemudian Abang Jamil, kemudian abang-abang saya yang lain dan kompos saya semuanya, ya nggak pernah lupa sama orang tuanya. Nah, itu yang kita harapkan Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan informasi buat kita bahwa di dalam Al-Qur'an Allah membuat gambaran buat kita. Kita mau punya anak model kayak apa? Ya. Tapi seperti doa yang tadi disampaikan oleh beliau, harapan kita ketika kita memiliki anak adalah anak yang nanti akan menjadi investasi akhirat kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu harapan kita. Karena jujur, ada yang anak menjadi yang namanya fitnah dalam kehidupan kita. Ada anak cuma hanya jadi perhiasan kan, cuma pantas dong, pantesin doang, dilihatnya enak di rumah ini. Yang paling bahayanya lagi ketika Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ada anak bukan menjadi musibah, itu anak bukan menjadi perhiasan, itu anak bukan menjadi penenteram jiwa, tapi anak dalam Al-Quran dijelaskan menjadi antubuan lakum, dan musuh-musuh kita semua. Lihat di televisi. Ada orang tua yang tega dibunuh oleh anak kandungnya disebabkan gara-gara warisan yang tidak merata. Ini Pak berbahagia. Kita bersyukur, dia yang paling girang nih Nyai, Baba, ya, Umpi, kita senang. Mengapa? Karena anak-anak yang ditinggalkan, cucu-cucu yang ditinggalkan tidak pernah lupa kepada beliau semuanya. Maka malam ini kita pikirkan kira-kira di saat nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, bisa enggak kita? Tapi semuanya tergantung bagaimana kita. Kalau kata guru kita, Abang Kiai Haji Hasbi Allah, kalau di antara kita pengen diingetin sama anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua jangan pernah lupa sama orang-orang tua kita. Jangan mimpi Bang. Nanti kalau kita meninggal dunia, anak pengen ngeh sama kita, peduli sama kita, open sama kita, dihaulin. Sementara kita punya orang tua nggak berdahaul. Jangan mimpi. Saya yakin ketika keluarga besar Al-Walid ayahanda Haji Amsar, mengapa menghaulkan orang tuanya? Karena beliau selama hidupnya tidak pernah lupa terhadap orang tuanya.
terus berkesinambungan, ibarat keilmuan sanatnya terus nyambung. Maka yang terpenting hadirin yang berbahagia di kehidupan seperti sekarang ini, yang paling enak, yang paling mudah, jangan pernah tinggalkan ulama-ulama yang fahamnya adalah jelas, faham aswaja ahli sunnah wal jamaah, belakangnya tambahkan an-nahdiyah. Karena sekarang banyak yang ngaku aswaja. Oh, yang orang mengaku aswaja juga ahli sunnah wal jamaah, dia ngakunya. Yang mana yang lagi ramai, kalau dikit-dikit nanya, Pak Ustadz Abu Yazid ya, Al-Jawas, ketua geng, yang dikit-dikit salah. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang meninggal dunia dibacain doa? Kagak sampai. Malah waktu mati jamaahnya ngirimin doa, lah bilang kagak sampai. Pak Ustadz, bagaimana ketika orang meninggal dunia kemudian jenazahnya ditaikin mobil? Haram mengikuti orang-orang non-Islam. Malah mati pakai ambulan. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang meninggal dunia, dia sholat, dia doa di atas kuburan? Haram. Loh, jamaahnya doanya di atas kuburan. Allah balik apa yang disampaikan. Ternyata ajaran-ajaran yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita udah jelas. Nggak mungkin ulama-ulama kita melakukan hal yang salah. Nggak mungkin ulama-ulama kita melakukan tanpa ada dasarnya. Sekarang coba kita kalkulasi, banyakkan mana orang yang tahlil dengan yang tidak, banyakkan mana orang yang haul dan tidak. Pasti banyakkan orang yang mengikuti ajaran-ajaran kita. Jadi hari ini kita diingatkan oleh beliau, keluarga besar Al-Walid, ayahanda Haji Amsal, ibunda Haji Halimah, mengingatkan kepada kita, Allah masih panjangkan umur kita. Maka kita berharap ketika kita duduk bersimpuh di tempat ini, suatu saat nanti bukan hanya di tempat ini Allah kumpulkan kita, yang terpenting suatu saat nanti Allah akan kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, malam hari ini kita ingatkan bahwa kita tinggal menunggu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Karena mati bukan untuk orang-orang yang sakit, mati bukan untuk orang-orang yang tertimpa musibah. Apalagi kita kemarin di tahun 2020, di bulan Maret diuji kita, Pak. Ya, ada orang yang nggak percaya terhadap kematian, semuanya mana diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan yang hadir duduk bersih, bukan termasuk kita anggota yang sudah punya tambahan titel belakangnya LCMH, lulusan COVID masih hidup. LCMH. Yang namanya COVID kan bukan hanya orang-orang susah, yang kaya Mati. yang duitnya banyak mati, Mati. yang kagak punya apa-apa juga mati. Ingetin lah kita. Coba bayangkan, Pak. Ya, untung Allah berikan ujian kepada kita nggak lama. Tapi bagaimana Allah dulu rantakan kehidupan ekonomi di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Orang kerja banyak yang di PHK, warung banyak yang tutup, usaha banyak yang bangkrut. PPMK kan, mana terjadi gitu kan? Bukan hanya terhadap jenis usaha, termasuk saya. PPMK, ya, pengurangan pemasukan KI dan mubalik. Orang ahli kagak ditahui. Apa begitu kemarin ya? Ya kayak Bang Bahtiar udah ASN, ya. Bang Mahdi udah ASN, enak. Bang Hamdan udah ASN, walaupun kemarin jarang ngajar. Kan nggak pernah telat gitu. Ada gaji ke-19 lagi. Ya Allah, luar biasa kita ini nggak punya apa-apa. Tapi demi Allah, Pak, bersyukur dan beruntung kita karena kita menjadi bagian warga negara Republik Indonesia. Karena jujur kalau kata-kata Bang Haji Hasbi, cuma negara Indonesia doang yang paling enak. Mau ngadain apa aja kagak pernah jalan. Malam ini acara haul mau di mana aja, jalanan, pinggirnya comberan, penutup jalan, nggak apa-apa. Coba di negara-negara yang lainnya, boro-boro melakukan hal ini harus butuh izin yang resmi, tapi kita kagak. Iya, ini bulan Maulid kata Bang Haji Hasbi belum selesai, Maulid belum selesai. Ya, bentar lagi baru tuh yang namanya bulan Rajab ganti lagi namanya Mi'raj. Maulid paling belum melaksanakan, Mi'raj plus Maulid. Iya. Dekat lagi Ramadan, Mi'raj pas Maulid, pas penutupan pengajian. Iya, 3 acara, 1 tempat, menghemat biaya. Indonesia luar biasa berkah dan belum pernah kita dapatkan 195 negara hanya di Indonesia memberikan kebebasan buat kita. Di antaranya adalah malam hari kita dikukuhkan dalam tahaul. Maka insya Allah yang senang bukan kita, yang bahagia bukan kita, tapi beliau yang ada di depan kita. Nih yang sudah Allah panggil menghadapnya. Jadi malam hari ini kalau kata beliau Bang Haji Hasbi Allah, malam ini almarhum dan almarhumah diperkenankan untuk datang di hadapan keluarga kita semuanya. Dilihatin, mana anak gua, mana cucu gua, mana keluarga gua, mana sahabat-sahabat tetangga semuanya. Beliau datang ke depan kita melihat. Beliau bisa melihat kita, tapi kita tidak pernah bisa melihat beliau. Bahagia.
jiwa hadirin yang berbahagia. Jadi yang kami dikhawatirkan oleh manusia di saat mereka sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Artinya, ayo di dunia mari kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kehidupan di dunia nggak pernah lama. Tadi Bang Haji Has bilang baru rombongan Wali Songo. Ya berangkat minimal 5 hari, apalagi plus ke Bali itu bisa 8 hari. Ya berangkat udah persiapan tuh, mobilnya naik apa, ongkosnya berapa, nginepnya di mana, makannya di mana, frekuensinya tempat mana. Padahal bakal balik lagi kayak air tinggi, tapi persiapannya mati. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah mempersiapkan di saat kita nanti akan pulang, yang ketika pulangnya pulang yang tidak pernah akan balik lagi. Kemana? Pulang menuju kampung akhir. Ada nggak di antara kita udah meninggal sebulan tahu-tahu nongol lagi? Itu bukannya udah mati? Gua udah mati sebulan yang lalu. Lalu ngapa balik? Gua kagak betah gerak aja. Ya, balik lagi. Ini persiapan yang Allah berikan pada kita. Ya, kesempatan yang baik, Pak. Ya, kumpulkan pahala dengan sebanyak-banyaknya. Apa di antaranya? Jangan pernah tinggalkan ngaji. Sekarang orang mengaji udah susah banget. Ada aja alasannya. Bengkong, mati kumat, asal kurang kambuh, giliran ngaji. Giliran badminton, Bisa. yang pakai banyak. Pengen sehat jasmaninya, biar pengen masuk ke tempat kursus gym. Gimana kita semua kan? Itu jangan dikata fitness enggak, karena bayar. Ya mau member, mau harian, mau mingguan bayar kan? Bayar. Nah giliran ngaji, sudah mau penutupan, atau ide masuk, atau absen, lu kagak ngaji, mau penutupan. Ini kadang-kadang hajinya Pak Ibrahim yang paling akhir saya sampaikan. Kita kan di HP banyak punya grup nih. Ya, yang harus kita pertahankan grup pengajian, Pak. Ini grup pengajian dihilang-hilangin. Yang ada grup mancing, grup goes, grup main rambol, grup lari pagi, grup badminton. Itu. Kalau ada pengajian, musola ini, masjid ini, maisal ini, maaf ya, kebanyakan grup. Padahal jujur Pak, yang ingat mah kita itu nanti yang ada di grup pengajian. Ya, guru kita kalau sebelum mulai atau mungkin mengakhirkan pengajian pasti akan berkata, kita baca Fatihah buat jamaah yang dulu ngaji yang sekarang sudah Allah panggil menghadapnya. Yang ingat cuma di guru pengajian. Nggak ada ceritanya Pak, mau berangkat goes. Nah sebelum kita goes nih, kita baca Fatihah. Mana teman kita tuh gara-gara goes keserempet mati, nggak bakal ingat Pak. Apalagi si grup mancing, jauh-jauh aja, main rambut, bakal ada. Yang ingat sama kita itu di grup pengajian. Makanya saya cuma pesan jangan pernah lupa ngaji. Kalau di antara kita udah bosan ngaji, katakan dari Haji Hasbiullah cuma satu isyarahnya, berarti pengen buru-buru di ngajinya. Kalau buru-buru ngaji mah nyaman, berarti kan alamat inna lillahi wa inna ilaihi. Tadi ini makhluk bahagia. Yang pertama dikhawatirkan ketika masih ada di dalam perut. Yang kedua yang sangat dikhawatirkan ketika ada di dunia. Lantas apa yang dikhawatirkan ketika manusia nanti sudah ada di dunia? Ketika nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Apa yang kita bawa di saat nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini? Karena jam 10 pas. Waktu yang sudah terlalu malam. Ibarat kata Bang Hamdani, obat batuk dari rawa bukul, mata mulai ngantuk, pantat mulai pegel. Ya ditambahkan tuh sama Bang Haji Hasbi ikan sepat, ikan gabus berenang di air dingin, makin cepat makin bagus. Itu besek di dalam udah pada dingin. Orang bikin nyamit asar Bang. Jadi kalau itu besek dibagi jam 11, saya yakin tuh besek bukan nasi, berubah jadi rengginang. Makin bahaya lagi. Saya berharap mudah-mudahan dulu kita bersimpul di tempat ini dalam rangka haul yang pertama. Almarhumah Ibunda Halimah, haulnya kecil. Al-Walid Ayahanda Haji Amsar, mudah-mudahan semuanya apa yang kita niatkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Hamdani, makasih atas silaturahminya, karena jujur saya kepada beliau bukan orang lain. Saya anggap beliau adalah abang saya. Karena saya dulu itu Bang di Al-Falah kan kepala sekolah saya. Di Al-Hilah, maksud saya di Al-Hilah. Pernah saya 2011 sampai 2017. 2012 saya izin dah, abang habis suruh masuk mulu kan. Kan kita cuma gugur kewajiban doang gitu kan. Orang bisnis sebulan kita paling 2 menit kan. Kita keluar aja. Jadi 2017 awal saya resign total ngajar Bang, ngajar formal maksud saya gitu ya. Alhamdulillah saya bisa dari tahun ini. Itu saja mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan kita bersimpul di tempat ini suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para kali
mau jelaskan yang disampaikan oleh Bapak Dr. K. Haji Daud Hendi Ismail MPD yang begitu banyak ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian, karena waktu jadi sudah cukup, maka mari saja kita tutup acara kita dengan doa. Doa yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Karam Ustaz Darus Firdausi Ibn Salam, dan doa yang kedua oleh Ustaz Darus Haji Matroji. Kepada beliau disilakan. Astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah kama huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa tuqina biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha ya Allah ilal a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Wa maghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanabika wa amanika wa jihadika wa jihadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa tija'inin wa bijamin wa bisyari kulli syai'in ala kulli syai'in qadir wa majamilna bil afiyah salama haqibna bil taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hal wal mali nafata sami'un du'a. Allahumma ja'al wa'utul wa taqabbal sawaban wa qur'ana min al-Qur'anil azim wa mahadana min la ilaha illallah. Subhanallah subhanallah wa bihamdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan min nawasilah wa rahmatan lima fi wa min fadlika jariyah wa bi barakatan syamilah muqaddimuha wa nabiyil hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa wa ya aba'i wa ikhwanil anbiya wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal karubin wa ila arwah sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman amin wa ila baqiyatil asyaratil mubashsharatil bil jannah wa sa'il sahabati wal qarabati wat tabi'in wa ila arwah Hasan wal Husain ummihima sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidina Khadijah al-Kubra wa sayyidina Hamzah wal Abbas wa syuhada badrin wa hadakin wa tabukin wal uhudin wa ila arwah al-abatil aimatil mustahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wal awliya qawli ajma'in min masyariqil ardh wa magharibiha wal mubaddilina makan wa kanal kain bi irmat halat ya arhamar rahimin. Sumailan wa ya abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustadina wa masyayikhina wa liman haqqun alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan daruhal barum ya hadi amsamin wa halina matal marum ya hajah Halimah binti Al-Mumprin Al-Marhumah Muhammad bin Sayyidi Sayyidun. Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma arhamhum bil Qur'anil azim rahmatan wasi'atan waghfir lahum maghfiratan jami'atan ya malikat dunia wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma anzil qabrihim rahmah hadiyah wa nur wal bahjata wa rawha wa raihan wa surur
min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata li jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahum darajat wa dhaif lahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al abai wal awliya wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah wa adkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana a'tina salam min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim Allahumma bihaqqil Fatihah bil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah fanham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham Allahumma ya dafi'an bana ya Allah wa ya dafi'an bana ya Rahman dafi'an bana ya Rahim da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.